Kita langsung ke Bang Deddy. Kalau tadi versi Bang Said, sepertinya Pak Presiden lebih nyaman dengan relawan daripada dengan partai. Curhatnya ke relawan. Betul demikian? Ini judul kalian provokatif ini. Kok PDIP yang marah. Tapi sebelum saya sampai ke sana, tidak untuk mengembalikan diskusi itu, saya mau bilang begini, alangkah indahnya tadi sebelum kita mulai kita ini happy-happy ngobrol. Tadi juga kita diskusi ya, waktu pemilu 2019, kita setiap hari berdebat, setiap hari keras-kerasan gitu ya. Ya, bisa duduk sama Valdo ada di dalam, bisa minum kopi bareng. Nah, yang masalah itu literasi masyarakat kita ini masih rendah. Ya, tidak melihat bahwa ini adalah adab yang biasa dalam demokrasi, perbedaan. Ini jadi soal hidup mati nih. Dan kita harus hati-hati bahwa kalau kita bilang bangsa ini baik-baik saja, tidak juga. Ingat bahwa peralihan Orde Lama ke Orde Baru itu memakan nyawa 3 juta orang menurut sumber ilmiah. Jadi kita harus hati-hati juga soal itu. Ini persoalan kita sama, tidak hanya persoalan pendukung Jokowi, juga yang tidak suka sama Pak Jokowi. Ini harus menjadi ini kita. Nah, kembali ke judul diskusi kita ini. Kami tidak marah, kami hanya mengkritik. Kenapa kami mengkritik? Karena kami sayang Jokowi dan kami sayang relawan. Ya, itu saja alasannya. Kalau tidak, ya cuek aja, nggak ada urusan. Tapi kan kita ini dididik sebagai partai yang selalu punya sikap standing position yang diajarkan oleh ideologi yang ada pada kita. Kenapa kita mengkritik itu? Ada beberapa hal. Pertama dari sisi momentum. Kita baru menyelesaikan presidensi G20 yang mencapai begitu banyak hal. Begitu hal-hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia pada masa-masa yang akan datang. Hilang tuh barang. Tidak ada yang bicara G20. Kita menghabiskan berapa uang itu untuk G20, Pak Valdo? Mungkin triliun. 600 miliar. 600 miliar bubar sehari gara-gara urusan di GBK. Masya Allah. Emang ini sesuatu yang tadinya harusnya menjadi diskursus publik. Kita glorifikasi sebagai kepemimpinan kita di dunia, hilang dalam 1 hari. Momentum. Yang kedua, kita tahu bahwa di Cianjur sedang terjadi bencana yang cukup dahsyat. Banyak sekali orang yang meninggal, ratusan. Masih banyak yang di tenda-tenda pengungsian. Masih banyak yang belum dapat tempat untuk dirawat. Banyak desa-desa yang tidak bisa terjangkau karena logistik bantuan itu menumpuk di kota. Tidak sampai ke pedesaan. Lah kita kan berpikir, ini apakah kita kehilangan sensitivitas sehingga kita tidak bisa menunda kegiatan itu beberapa saat saja sampai kita merasa bahwa persoalan di Cianjur sudah bisa terselesaikan dengan baik, hanya menunda. Ya, kalau soal kegiatan itu sendiri yang diuntungkan PDIP kok. Ngapain kita pusing-pusing? Artinya peka akan kondisi. Peka. Tadi makanya saya bilang secara momentum ada persoalan, ada yang bisa dipersoalkan. Tadi soal presidensi kita di G20 yang harusnya menjadi karya terbaik pemerintahan ini dan juga soal bencana di Cianjur yang membutuhkan relawan-relawan Pak Jokowi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, urgensinya apa? Apa urgensinya? Setiap hari Pak Jokowi ketemu rakyat, setiap hari ketemu relawan. Why now? Kenapa harus sekarang? Apakah ada hal yang begitu mendesak? Soal penegakan hukum, soal apakah itu soal pekerja kontrak, soal yang lain-lain. Tiap hari dibicarakan di DPR. Tiap hari dibicarakan pemerintahan. Kita bolak-balik menerima utusan masyarakat. Presiden tahu dan aware. Apakah ada urgensinya sehingga harus menghadirkan Pak presiden? Deddy sekarang lagi bergabung Pak dari panitia. Pak Deddy itu perlu dijawab. Bentar dulu, habis saya selesai bicara. Yang ketiga, nanti bisa. Kami berikan. Iya, nanti setelah saya bicara. Urgensinya apa? Ya, karena menurut kami bisa ditunda kok barang 2 minggu barang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, lokasi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu konser-konser dibatalkan, diumumkan oleh Menpora. Ya, bahwa tidak boleh dipakai dan kami mengalami sendiri. Sekjen menghubungi pengelola GBK untuk acara ulang tahun partai ke-50. Ulang tahun yang sangat penting bagi PDI Perjuangan, dikatakan tidak boleh Pak. Karena ini untuk persiapan Piala Dunia U20, kita taat azas, taat hukum. Tiba-tiba terjadi. Bukan kita iri, tapi ya masa sih kita mau maksa-maksa. Kalau kita paksa juga mungkin boleh tuh, tapi kan kita nggak seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Mobilisasi. Poin keempat ini Pak. Ya, keempat, mobilisasi. Yang kita tahu selama ini Pak Jokowi orang datang itu voluntary.
Ya, Sukarela. tetapi kita 2-3 hari sebelum acara banyak sekali relawan WA kita. Ini begini, sekian. Apaan ini? Ya, ini yang kita dengar dari relawan-relawan. Ya, lalu yang kelima, ekses. Apa akibatnya? Tercoreng muka pemerintahan, muka Pak Jokowi. Usai G20. Selama, sebelum dan selama dan setelah penyelenggaraan acara ini. Wow. Lah, makanya kita pusing. Kalau tidak nggak kita openin ini barang. Justru karena kita sayang Pak Jokowi, kita mau melindungi Pak Jokowi, kita mau melindungi relawan, tolong dong. Ya, itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang PDIP marah, ya kalau menurut saya kami mengingatkan, udahlah. Tidak ada yang begitu urgent untuk kita harus melakukan mobilisasi massa Seharusnya Baik, Bang seperti Deddy. ditanyakan langsung kepada Langsung Pak saja, Jokowi. sudah tunggu bersama saya kami, nggak Bang. perlu. Cuma saya mau bilang itulah sikap PDI Perjuangan. Oke. Jadi kalau dibilang kami marah, tidak. Kami mengkritik.